Tes tes. Oke, halo coy, gimana nih kabarnya? Jadi sekarang gue pengen ngerangkum anime Orasura yang nama aslinya tuh panjang banget asli. Nggak panjang-panjang banget sih. Ya pokoknya gue malas deh nyebutinnya. Menurut gue nih salah satu anime yang dimana si cowoknya tuh ngebenci si ceweknya boy. Yang salah satu yang mantep lah istilahnya. Karena gue nggak tahu mau apa lagi, ya udahlah langsung aja ke rangkumannya. Gasken bro. 何を言えばいい君の全然前世から僕は君を探し始めたよその不気 Diawali dengan scene seorang remaja yang memiliki imajinasi atau khayalan yang tinggi dari game yang dimainkannya tersebut. Dia adalah Eta Kido, seorang remaja SMA pintar yang antisosial dikarenakan kesehariannya difokuskan untuk belajar. Demi mendapatkan nilai yang bagus, serta beasiswa untuk masuk ke universitas kedokteran dan sekaligus ingin balas budi ke tantenya yang telah merawatnya dikarenakan orang tuanya yang telah cerai. Oh iya, satu fakta menarik bahwa Eta sama sekali tidak tertarik dengan yang namanya percintaan. Plotis bukan? Eta memiliki teman masa kecil yang bernama Harusaki Chiwa. Chiwa tinggal berdekatan dengan Eta dan dikarenakan orang tuanya sering pulang larut malam, seringkali Chiwa makan malam di rumahnya Eta. Sampailah pada semester awal sekolah, Eta dan Chiwa berangkat sekolah bareng dan Chiwa bilang ke Eta kalau dia pengen jadi populer. Di hari itu, kelasnya Eta kedatangan murid pindahan dari luar negeri yang bernama Natsukawa Masuzu. Masuzu memiliki wajah yang lumayan cantik dibanding perempuan di kelas itu ya. Dan dikarenakan ada pertukaran tempat duduk, Masuzu duduk di samping Eta. Dikarenakan Eta nggak peduli dengan kehadiran Masuzu di sebelahnya, membuat Eta menjadi bahan pergibaan laki-laki di kelasnya yang iri dengan posisi Eta. Dan Eta agak risih dibuatnya. Karena Eta tidak seperti laki-laki pada umumnya yang beban keluarga, membuat Masuzu tertarik pada Eta dan menyatakan perasaannya. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Tontonlah, males banget gue ngomong. 私と一緒に帰りませんか？俺はい行きましょうキドくん。激怒を得たこれは罠だ騙されるなクールに行けこんなところでだからそれを聞いてるんだよ行ってもいいのかしら？あなたが好きだから。 Setelah itu, Masuzu pulang bareng dengan Eta dan sampai di suatu taman. Masuzu berkata bahwa yang tadi itu cuma pengalian isu tikus berdasi. Kok tikus berdasi? Salah. Masuzu berkata bahwa yang tadi itu cuma pengalian isu supaya teman sekolahnya berhenti sokap dengannya yang terus-terusan menyatakan perasaannya kepada Masuzu. Masuzu memilih Eta dikarenakan mempunyai kesalahan berpikir bahwasannya cinta hanyalah omong kosong. Masuzu meminta tolong pada Eta untuk menjadi pacar fake-nya. 恋愛なんてこの世から消えてしまえばいい。あなたには分かっているはずよキドくん。 Eta yang alergi dengan cinta menolak mentah-mentah tawaran pacar fake tersebut. Namun dengan persenjataan shotgun level 3 dan buku aib masa lalu Eta pun tidak bisa berbuat apa-apa sampai Masuzu mau mengembalikan buku itu padanya dengan cara berpura-pura menjadi pacarnya. Chiwa yang dengar kabar kalau Eta berpacaran dengan Masuzu nggak terima dong, dengan argumen sebatas teman kecilnya saja. Suatu hari, Masuzu mengundang Chiwa masuk ke suatu klub dengan akal-akalan bahwa klub itu untuk menjadikan seseorang terkenal seperti dirinya. Singkat cerita, Chiwa menerima tawaran itu dan melakukan berbagai dalam tanda kutip misi untuk istilahnya caper lah ya ke kakak kelasnya yaitu Sakagami. Suatu ketika, Sakagami mengajak Chiwa untuk kencan dengannya. Mendengar hal itu, Eta mengadakan pesta untuk Chiwa. Namun Chiwa menangis dikarenakan Eta kurang peka kalau sebenarnya Chiwa mencintainya. Dan seketika kita dibawa flashback ke masa lalu. Coy, asli ini merinding banget. Yang dimana kakinya Chiwa lagi bermasalah yang membuatnya tidak bisa mengikuti bela diri. Sumpah namanya lupa ya, apa ya? Namanya tuh lupa, sorry. Kalau nggak Tendo atau Sido lupa dah gue. Di situ Eta bilang kalau dia akan giat belajar dan mendapatkan beasiswa ke universitas kedokteran supaya suatu hari nanti bisa mengobati penyakit Chiwa. Dan di situ Chiwa nangis. シワもう歩けるのかお前まだ入院中のはずだろ来ちゃった。来ち
ちゃったじゃねえよ。今日は歩行練習を兼ねて A 君家まで。まあ回復は順調みたいだな。じゃあ高校から剣豪チワワも復活だな。もう剣道ダメみたい。腰のなんとかって骨がダメになったさんがの息子放って姿消しちまったんだからな。両親がどっちも愛人作ってお前の体を治してやれるかもしれないだろ。医者になるんだけどな。お医者さん？なんで泣くんだよ。A 君のくせに泣かせること言うからでしょ。バリバリ勉強して羽校でトップ取る。待ってるね。ありがとう A 君。 Dan hari kencannya pun tiba. Eta dan Mas Suzu yang penasaran gimana hasilnya membuntuti Chiwa, dan terkuaklah fakta bahwa kalau Sakagami ngajak Chiwa kencan hanya untuk taruhan dengan geng berandalnya tersebut. Eta yang gak terima kenyataan tersebut berlari ke arah Chiwa untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya Eta justru dipukulin habis-habisan. Dan tiba-tiba sebuah tongkat terlempar ke arah Chiwa, dan seperti yang kita tahu kalau Chiwa itu atlet bela diri yang gue lupa ya tadi namanya itu apa. Setelah Chiwa menghajar habis-habisan, Chiwa bilang kalau dia sebenarnya sama sekali nggak ada perasaan ke Sakagami. Suatu hari, Eta dapat surat lope-lope di lokernya yang bertuliskan membangkitkan kenangan masa lalu. Dan di hari itu juga, Mas Suzu dan Eta kedatangan seseorang yang bernama Natsu Kawamana. Dia adalah adiknya Mas Suzu. Karena gue nggak tahu gunanya dia apa di film ini, jadi skip aja deh. Beberapa hari kemudian, yang ngirim surat ke Eta ngajak ketemuan di atap sekolah. Dia adalah Hime, sebuah mantan karakter game yang dimainin Eta. Yang ngirim surat lope-lope itu tuh yang kemarin. Kemudian Mas Suzu ngajak Hime buat gabung di klub tersebut, dan tiba-tiba datang lagi adiknya Mas Suzu yang gue nggak tahu mau ngapain gitu. Karena salah satu alasannya kekurangan anggota, klub itu terpaksa ditutup oleh ketua OSIS yang bernama Fuyumi Ai. Karena klubnya ditutup, Eta lebih bebas buat ambil pelajaran tambahan di sebuah tempat les. Karena takdir yang telah mempertemukan mereka, takdir dong. Karena takdir yang telah mempertemukan mereka, Eta dan Fuyumi ternyata satu kelas yang dibarengi oleh Kaoru, sahabat yang paling dekat dengannya di sekolah. Oh iya, gue lupa bilang kalau si Eta ini punya sahabat dekat banget sama dia namanya Kaoru. Dengan bermodalkan rasa percaya diri yang tinggi, Fuyumi mulai ngedekatin Eta dengan alasan yang nanti akan kita bahas. Kemudian Fuyumi, Eta, Kaworu, dan Chiwa pergi kencan ganda yang terlalu rumit hubungannya nih ya. Oh, oyasumi. Mata ashita na. また明日。どう？おかしくない？不良に見えない？女の子らしくてさ。っていうかすげえ可愛いと思う。あ、全然不良になんか見えない。そうだ。そんな、じゃあどこを走ればいいの？走ってくよ。落ち着け冬美。ここはもう走らなくていい。このままでいいんだ。Beberapa hari setelahnya, Eta nggak sengaja melihat buku catatan Fuyumi yang mirip sindrom khayalan Eta di masa lalu. Cuma ini versi ceweknya. Fuyumi berusaha merebutnya dan dia bener-bener malu. Eta yang gentle langsung take action dan memeragakan di mana khayalannya lebih parah daripada Fuyumi demi menutup rasa malu Fuyumi. Dan Fuyumi minta untuk ikut di festival kembang api untuk menembus kesalahannya. Nah di scene ini bener-bener epic cuy, asli, nggak bohong, ini keren parah. Lu tonton gue dah. なんで知ってんの冬美。そうだそうだ、俺が見つけたんだ。ここはあなたが見つけた場所で。たっくん。瑛太くんで瑛太。あなたの星組の時のあだ名よ。でもそのずっと前はたっくんだったのよ。何これ。見ての通り婚姻届よ。たっくん、私の分あげるね。たっくん、一緒にお絵描きしよう。たっくん、結婚しようね。どうするかんなもん。何を開き直る気？あんじゃないけど妄想は得意中の得意なのよね。 Lalu Fuyumi bilang ke Eta kalau dia kenal Eta dari TK, setahun lebih awal dari Chiwa, karena Chiwa kan teman SD nih. Singkat cerita,
klub itu jadi ditutup dengan alasan Fuyumi jadi ketua di klub itu. Suatu hari klub itu pengen ngadain acara musim panas, yaitu ke pantai. Aduh, pantai musim panas nih. Namun karena kekurangan dana, tantenya Eta memberikan tawaran dengan mengikuti kompetisi yang diadakan perusahaannya, yaitu sejenis nyatain perasaannya gitulah. Sebelum acaranya dimulai, Eta bertemu dengan Natsuko Mana. Nah, di sini nih pertama dan terakhir kalinya adanya Masuzu berguna. Dia bilang kalau yang bisa ngebuat Masuzu berubah itu cuma Eta. Saatnya Chiwa tampil dan berkata kalau dia mencintai teman masa kecilnya, yaitu si Eta. もうどうすればいいかわからないです。本当に大きすぎてやきもちばかり焼いちゃう。なんていうかありがとうしか。A 君愛してる。 Giliran Hime, dia bilang kalau dia mencintai seorang yang mampu membuatnya berubah. 私瑛太と出会って変わった。好き。友達が3人もできた。クラスメートに挨拶できるようになってられるくらいなら2番でもいい。大好き嫌いになっても私の大好きは。姫、大嫌いになんかなるわけないだろ。 Pas Masuzu autis tampil ini, kenapa kayak atmosfer dong, dalam atmosfer dalam diri gue ini bener-bener kesel parah cuy, asli. Kayak dia tuh sok stres, sok depresi, sok paling punya banyak masalah gitu. Dia pikir tuh orang lain tuh nggak punya masalah, cuma dia doang gitu. 皆様にお詫びすることがあります。正確には昨夜失いました。私はこのコンテストに参加する資格はありません。彼氏に振られたんです。タップンフリー。愛ちゃんまた大勝利。何暗い顔。何しょぼくれてんだよ。しちゃってるよ。何しょぼくれてんだよ。マスゼ必須する。乙女だろうが。何やってんだよ。夏川マスゼよ。おいこれ。最後まで夏川マスゼを最後まで演じ切ってみせろ。お前の彼氏をやりに来た。何をしに来たのよ。もう一度やり直そうぜマスズ。周りには眩しい本物がいるじゃない。俺にはもったいない本物だらけだ。俺みたいな最悪な男しかいないだろうが、お前みたいな最悪な女にはな。の方が優しいなんて。なのにあなたは優しかったわ。なら俺が決めてやる。 Karena kejadian cipokan itu, Chiwa, Hime, dan Fuyumi ngambek gitu cuy. Tantenya bilang kalau nggak bisa pakai cara halus ya kasarin aja ya. Yang niat awalnya pengen bilang kalau dia bukan karakter game ditaksir Hime, malah Hime bisa meluk Eta dengan bebas gitu. 瑛太、本当。姫、俺だ。入れてくれないか。目の前でキスされるのは辛かった。真のバーニングファイティングファイターが転生したのでごめんな。勘違いさせてたみたいで。ギュッとできる。瑛太、悩むよって。待て、お前が好きなのはバーニングファイティングファイターだろ。一人目失敗。 Terus selanjutnya yang niatnya awalnya pengen ngerobek surat nikahnya si Fuyumi malah dapat stempel di surat itu. どうするの？どうして覚えてないのよ。ハンコ。え、ちょっと待って。ハンカチ。俺、愛ちゃん、待て。事故だ、間違いだ。何それ。何これ。愛ちゃん、大外走ってくるね。映画と夏川マスなんか気にしてたのバカみたい。二人目も大失敗。 Nah kalau Chiwa rada beda nih. Eta mau minta maaf kan ke Chiwa, tapi Chiwa bilang kalau emang bener Eta suka sama Masuzu ya udah, gue nggak bisa maksa, toh cuma sebatas teman masa kecil kan. Pas Eta lengah, disitulah Chiwa nyipuk Eta dan tamat. Chiwa、俺とマスズはまあないのか。どうして怒るの？知ってるよ。私怒る資格なんかないよ。になるって勉強一生懸命やってさ、 A 君が遠くに行っちゃった気がしたんだと思う。
A 君に振り向いてもらえるように。千葉。もうそばにいたから気がつかなかったでしょ。A 君愛してる。 Ending yang sangat-sangat gimana ya, enggak sih sebenarnya itu bukan endingnya, tapi sebelum endingnya, soalnya endingnya cuma kayak ketahuan Mas Suzu dan ya udah, terus katanya 12 tahun lagi. Menurut yang gue baca-baca, yang gue dengar, yang gue tahu, 12 tahun lagi tuh dari video, dari animasi video itu dibuat 12 tahun lagi tuh ada season 2 nya cuy katanya. Jadi sorry aja nih kalau gue salah. Ya udah gitu doang sih kalau menurut gue nih, anime biasa-biasa aja. Tapi kalau lu punya rekoman buat ditonton, gak usah tontonin. Tapi kalau nggak ada ya boleh-boleh lah, kayak coba jajal walaupun biasa sih, mungkin 7/10 atau selera lah ya. Selera gue tinggi soalnya. Aduh, gue di sini cuma nge-support Fuyumi banget, gila. Kesana kayak wajar dong, tahu kan yang laki-laki kenapa gue support Fuyumi ya, cantik dong. Iya, yang lain biasa aja sih, soalnya kayak Jiwa kan cebol gitu kan ya. Terus Masu juga mau Fuyumi, kata gue masih cek Fuyumi ya. Aduh, buaya nih, sifat-sifat buaya seorang lelaki udah mulai keluar. Ya udah dah, udah cuy, gitu aja. Makasih udah nonton, dan ya udah, ini cuma bacotan-bacotan gue doang. Udah cuy, rangkumannya udah selesai.